5 tips hemat dan menabung untuk setiap kelompok usia. Halo semuanya, Warren Buffett, seorang investor tersukses sekaligus juga salah satu orang terkaya di dunia, pernah bilang, kalau kamu udah biasa melakukan sesuatu, akhirnya itu jadi kebiasaan kan? Lama-lama jadi berat banget buat mengubah kebiasaan itu. Kayak misalnya nih, aku sekarang udah stuck sama kebiasaan-kebiasaanku. Aku nggak bisa ganti-ganti kebiasaanku lagi. Tapi kalau kamu di usia kamu yang sekarang yang masih muda, kamu masih bisa bikin kebiasaan buat 20 tahun ke depan. Oke, dari situ jelas banget ya Warren Buffett ini pilih kebiasaan yang benar-benar oke. Makanya sekarang dia masuk ke dalam 10 besar orang terkaya di dunia. Tapi sebenarnya gimana sih caranya dia bisa ngumpulin duit sebanyak itu dan jadi investor top dunia? Ternyata alasannya nggak cuma dari satu masa dalam hidupnya, tapi dari sepanjang hidup dia. Jadi kali ini aku mau share rahasia-rahasia Warren Buffett yang dia terapin sepanjang hidupnya, supaya bisa kalian ikutin kalau kalian pengen sukses, hidup irit, dan bahagia kayak dia. Ya, meskipun kebiasaan irit itu bisa dimulai dari kapanpun, penting banget buat mulai mengembangkan kebiasaan-kebiasaan ini di waktu yang pas. Nah, untuk tahu kebiasaan hemat dan tips yang paling cocok digunain kapan, aku akan bagi jadi 3 tahap kehidupan, yaitu usia muda, usia pertengahan, dan usia senior. Kalian bisa pakai ini buat panduan atau juga buat ngecek posisi kalian sekarang lagi di mana sih, dan bisa kalian pakai juga buat cari cara untuk menjadi lebih baik. Gak ada waktu yang paling pas buat mulai hidup hemat selain di masa muda kan? Jadi, kalau di antara umur 19 dan 30 tahun, itu penting banget buat mastiin kalian punya kebiasaan hemat yang benar, dan semuanya dimulai dari sini. Yaitu yang pertama, coba biasain buat ngeluarin duit secukupnya aja, jangan lebih dari pendapatan. Kalau kata Warren Buffett kayak gini nih, bayangin deh kalau mobil yang kalian punya sekarang itu mobil satu-satunya yang kalian bakal punya seumur hidup, dan kalian sayang banget sama mobil itu. Ya, pasti kalian bakal rawat itu mobil kan? Dan kalian gak bakal seenaknya aja. Jadi, pelajaran penting dari Buffett buat kita adalah meskipun mungkin kita gak cuma punya satu mobil di sepanjang hidup kita, yang penting adalah gimana kita nge-treat barang yang udah ada. Dalam hal ini tuh soal cara kita mengontrol pengeluaran. Kita manusia semuanya pasti pada cenderung suka belanja. Tapi gak harus selalu kayak gitu. Kalian gak perlu ngikutin arus konsumerisme kayak orang lain yang selalu gonta-ganti handphone setiap tahun atau beli baju baru terus. Nah, semuanya dimulai dari satu hal ini nih. Pas kalian udah dapat uang sendiri dan udah kerja, fokus dulu buat beli sesuatu atau barang-barang yang benar-benar kalian butuhin. Kalau kalian gak butuh celana baru, kenapa mesti beli lagi? Kalau handphone kalian masih bagus, gak perlu di-upgrade. Sebelum kalian ngeluarin uang, ingat dulu kutipan Warren Buffett ini. Price is what you pay, value is what you get. Yang artinya, harga itu adalah yang kamu bayar, sedangkan nilai itu yang kamu dapatkan. Nah, kalau kalian udah punya kebiasaan pengeluaran atau spending yang benar sejak masih muda, itu bakal jadi kebiasaan yang kalian bawa sampai tua nanti. Lanjut, yang kedua, cari kerjaan yang bikin kalian happy. Aku mau ngutip Warren Buffett lagi. Dia pernah bilang kayak gini nih. Sekarang aku bisa kerja di bidang yang aku suka. Tapi emang dari dulu sampai sekarang aku selalu pilih kerjaan yang benar-benar aku suka. Saranku, carilah kerjaan yang kamu suka. Menurutku kamu gak waras kalau kamu terus-terusan ngambil kerjaan yang gak kamu suka hanya demi bikin CV kamu kelihatan bagus. Nah, masa muda tuh adalah fase penting dalam hidup kita, dan melakukan sesuatu yang bikin kita happy itu kuncinya. Ada banyak orang yang punya kesempatan untuk eksplorasi dan nyoba hal baru di usia ini. Jadi ini waktu yang pas buat milih kerjaan yang benar-benar kalian nikmatin, karena ini yang bakal bawa kalian ke arah kebahagiaan. Setelah Warren Buffett milih kerjaan yang dia sukai, dia jadi kaya banget. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kalian ngerjain sesuatu yang kalian suka, kalian bakal kerja keras tapi tetap enjoy. Jadi kalau misalkan kalian kecapean, nggak terlalu berasa capek banget.
Ya, memang gak semua orang punya kesempatan kayak gini sih, tapi ini sesuatu yang patut kalian pertimbangkan. Kalau kalian gak bahagia di kerjaan kalian sekarang, coba deh pikirin kenapa dan mulai arahin hidup kalian ke hal-hal yang benar-benar bikin kalian happy. Next, yang ketiga, stay di rumah aja kecuali ada keadaan darurat atau mendesak banget. Kalian tahu nggak kalau Warren Buffett belum beli rumah pertamanya sampai apartemen dia terlalu kecil buat 2 anaknya plus ada anak ketiga lagi yang on the way. Jadi kalau kalian masih muda, nggak usah deh buru-buru cabut dari rumah orang tua. Malah mungkin lebih baik kalau kalian coba lakuin ini. Bayangin deh sewa rumah atau ngekos itu kan sekarang mahalnya luar biasa. Kalian bayangin berapa banyak duit yang harus kalian keluarin. Mungkin kalian bisa berujung ngutang. Alternatifnya, kalian tinggal sama orang tua aja dan bayar mereka buat sewa dan belanja keperluan sehari-hari. Kebanyakan orang tua sayang banget kan sama anak-anaknya dan gak bakal minta lebih dari yang mereka butuhin. Malahan, kalian mungkin bakal bayar lebih murah dibanding kalau kalian sewa tempat sendiri. Yang mana artinya kalian bisa save duit lebih banyak dan ngindarin utang. Lanjut, poin keempat. Jangan sampai ngutang buat sekolah. Ini sebenarnya agak tricky sih. Banyak anak kuliahan seringkali harus berurusan sama utang yang gede. Mungkin sebagian dari kalian yang nonton video ini sempat ngutang buat kuliah dan sampai sekarang masih bayar utang-utang tersebut. Tapi sebenarnya ini bisa dihindarin. Hanya perlu sedikit kesabaran. Mungkin kalian harus nunda sekolah untuk sementara untuk memastikan kalian punya uang yang cukup buat kuliah tanpa harus minjem duit alias ngutang. Daripada buru-buru masuk kuliah, mending coba kerja dulu dan kumpulin duit. Intinya, pertumbuhan yang pelan tapi pasti itu lebih oke daripada ngerasain penurunan total alias jatuh ke dalam hutang. Mungkin kalian bakal ngerasa agak down buat menunda kuliah, tapi di masa depan kalian bakal bersyukur karena kalian sendiri gak kejerat utang sejak masih muda. Next, yang kelima, jangan gampang tergoda belanja impulsif. Ini mungkin agak challenging buat anak muda pada umumnya, karena beli barang secara impulsif tuh makin susah dihindarin kan sekarang. Setiap kali kalian buka marketplace atau media sosial, ada aja promo baru. Dan buat yang lagi nyari jati diri, mungkin ini bisa jadi tantangan berat. Tapi ada kok cara buat menghindari jebakan ini. Caranya sederhana, kalian tetap bisa beli barang yang kalian pengen, tapi ada aturannya. Yaitu kalian harus nunggu sebelum akhirnya memutuskan untuk benar-benar beli. Jadi kalian bisa kasih waktu sehari atau 2 hari buat mikir dan ngecek lagi apakah barang itu benar-benar kalian butuhin atau cuma kepengen doang. Besar kemungkinannya kalian bakal nggak jadi beli barang yang cuma bikin kalian senang sesaat. Dan ini bisa bantu kalian untuk save uang. Dan bisa jadi kebiasaan hemat buat kalian. Pas kalian udah tumbuh dewasa dan lebih berpengalaman, kalian bisa antara dua nih, udah punya keberhasilan secara finansial atau justru kejerat utang. Jadi, di usia 31-50, coba mulai deh dari sini. Yang pertama, pelajari cara bikin anggaran. Kayak yang udah pernah dibilang sama Warren Buffett, risiko tuh datang dari ketidakpahaman akan apa yang kamu lakukan. Dan satu hal yang bisa dilakuin oleh budgeting adalah memberi kita info lengkap tentang keadaan keuangan kita dan cara mengatur sesuai dengan keinginan kita. Di usia ini mungkin kalian udah mikir buat membangun keluarga, beli rumah, atau udah punya karir yang oke. Dan di masa-masa ini juga, manajemen keuangan kalian itu bakal berpengaruh besar. Segala hal jadi terasa mahal, banyak pengeluaran. Dan kalian nyiapin uang buat kalian sendiri dan keluarga kalian bukan hanya untuk bertahan hidup aja, tapi buat berkembang terus juga. Tapi, bikin budget kadang-kadang bisa jadi tugas yang bikin males dan boring. Terus gimana dong? Cara termudah buat mulai adalah dengan pakai aplikasi di handphone buat bantu kalian ngatur anggaran kalian. Ada banyak pilihan aplikasi budgeting gratis di App Store atau Play Store yang bisa kalian cobain. Lanjut, yang kedua, lunasi utang. Aku mau ngutip Warren Buffett lagi nih. Dia pernah ngomong, aku dulu beruntung, aku udah ngumpulin sekitar $10.000 waktu aku lulus sekolah. Duit segitu bisa jadi bernilai jutaan beberapa tahun setelahnya. Karena setelah berkeluarga, banyak biaya-biaya yang muncul. Tapi uang itu jadi alat buatku, dan itu gara-gara aku lebih unggul daripada yang lain.
Kalau kamu ketinggalan permainan sebesar $10.000 pada suatu titik dan bayar bunganya 18 atau 20%, kamu nggak bakal pernah keluar dari situ, alias nggak bakal pernah memenangkan permainan. Mungkin sebagian dari kalian belum cukup beruntung untuk bisa lepas dari utang di masa muda dan sekarang ngerasain dampaknya. Dan kayak yang diomongin Warren Buffett, kalau nggak ngapa-ngapain, kalian bakal ketinggalan terus. Nah, ada 2 cara buat mengatasi hal ini. Pertama, kalian catat utang-utang kalian dari yang paling kecil sampai yang paling gede, terus kalian coba bayar yang paling kecil dulu. Cara ini bagus buat ngebantu kalian mulai bayar utang tanpa ngerasa down, karena kalian gak kehilangan banyak uang untuk ngebayar utang dalam satu waktu. Tapi kalau kalian tipikal yang lebih disiplin, kalian bisa fokus untuk bayar utang yang bunganya paling tinggi terlebih dahulu. Pokoknya apapun metodenya, bebas utang bakal bikin kalian bisa membangun kekayaan. Dan melunasi utang itu adalah kebiasaan hemat yang gak ternilai harganya. Next, yang ketiga, hidup sesuai kemampuan. Ini emang konsep yang sederhana, tapi seringnya susah dijalanin. Coba dengerin deh kutipan dari Warren Buffett ini. Kayaknya ada beberapa karakter manusia yang suka bikin hal-hal yang gampang jadi ribet. Jadi, banyak hal yang sebenarnya simple, tapi malah jadi repot dan ribet gara-gara kita suka ngeribetin segala hal. Semakin dikit yang kita lakuin, semakin gak sabaran kita. Hidup sesuai kemampuan artinya kita harus lebih hemat dan nggak boros. Dengan mindset itu, kalian perlu atur hidup kalian dengan hal-hal yang nggak bikin kalian kehabisan uang. Contoh, kalian bisa investasi waktu untuk diri kalian sendiri dengan baca buku atau olahraga outdoor. Aktivitas kayak gini kan nggak perlu banyak biaya dan bisa bantu kalian mengisi waktu dan ngehindarin kebosanan yang bikin kalian jadi belanja-belanja. Next, tips yang keempat, investasi. Lagi-lagi nih aku mau ngutip Warren Buffett lagi. Menurutku, kalau kamu investasi dengan uang yang nggak banyak, dengan latar belakang yang sama persis kayak aku, dan ide yang sama, dan kemampuan yang sama, aku pikir kalian bisa menghasilkan jumlah yang sangat signifikan nantinya, meskipun hanya dengan uang yang gak banyak. Kayak kata Warren Buffett tadi, dengan modal yang gak seberapa, kalian bisa menghasilkan banyak uang kalau kalian berinvestasi dengan benar. Gak perlu khawatir sama risikonya. Kenapa? Karena dengan naruh duit kalian di reksadana indeks, kalian bisa expect return rata-rata 8-10% setiap tahun. Bayangin deh seberapa cepat uang kalian bisa bertambah kalau kalian terus-terusan invest setiap bulan plus nge-reinvest dividen. Lanjut, yang kelima, cari cara naikin pendapatan. Gak cukup deh cuma punya penghasilan, nabung, terus kalian berharap untuk jadi kaya. Ada satu kebiasaan hemat yang perlu ditambahin kalau kalian mau kaya. Bahkan ini sesuatu yang umumnya dimiliki sama jutawan dan miliarder. Kalau kalian pengen sukses kayak mereka, kalian perlu nambahin yang namanya sumber penghasilan. Bisa dimulai dari yang simple, kayak punya kerjaan sampingan atau side hustle, atau mungkin buka bisnis kecil-kecilan yang bisa ngasilin uang. Sesuai kata-katanya Warren Buffett, if you don't make money while you sleep, you'll work until you die. Artinya, kalau kamu nggak ngasilin duit sambil tidur, kamu bakal kerja sampai mati. Kalau kalian nggak mau kayak gitu, mulai deh cari cara buat nambahin sumber pemasukan kalian. Nah, pas udah masuk tahap senior atau usia 51 tahun ke atas, segalanya mulai berubah, terutama soal urusan duit, karena pensiun udah semakin dekat. Jadi kalian perlu mulai dari sini nih. Yang pertama, siapin rencana buat pensiun kalian. Warren Buffett pernah bilang kayak gini, orang-orang pada tahu kalau waktu aku udah lumayan sukses, itu tahun 1956, aku udah 5 atau 6 tahun berinvestasi. Dan sebenarnya pas aku ninggalin New York dan balik ke Omaha, aku udah punya sekitar $175.000 dan aku udah pensiun. Jadi mungkin mereka pikir kalau aku udah pensiun pas umur 26 berarti aku udah ngelakuin sesuatu yang benar. Mungkin gak banyak orang yang bisa pensiun pas umur 27 tahun. Tapi ada hal penting yang perlu kalian pertimbangin dari cerita Warren Buffett tadi. Dengerin deh seberapa banyak uang yang udah berhasil dihemat dan dihasilin sama Warren Buffett waktu itu. Semua itu berkat kebiasaan hemat yang dia lakuin. Dan kalian bisa juga kok kayak gitu. Cuma butuh satu hal sederhana, yaitu perencanaan.
Kalau kalian ngerencanain langkah pensiun kalian sebelum kalian pensiun, itu bakal ngebantu pensiun kalian jadi lebih gampang. Di usia 50 tahun ke atas, saatnya maksimalin dana pensiun dan pastiin uang kalian udah diinvestasiin. Kalau kalian belum sampai di poin ini, lanjutin dulu langkah-langkah dari yang tahap sebelumnya dengan agresif. Pasti bisa nyampe kok. Terus yang kedua, pertimbangin untuk downsizing atau menyederhanakan hidup kalian. Di usia-usia yang udah senior kayak gini, kalian kudu mulai tanya ke diri kalian sendiri beberapa pertanyaan ini. Masih butuh rumah gede dengan 5 kamar tidur nggak? Masih butuh 2 mobil buat kamu dan pasanganmu masing-masing terpisah nggak? Seiring bertambahnya usia, kalian nggak butuh space atau aset sebanyak itu karena udah mulai mendekati waktunya untuk melepas beberapa aset. Jadi kalau kalian cuma berencana pensiun bersama pasangan, downsizing atau menyederhanakan aset-aset kalian, itu bisa jadi solusi buat kalian punya hidup yang lebih murah dan pensiun dengan tenang dengan duit dari dana pensiun dan investasi kalian. Next, yang ketiga, segera lunasi cicilan rumah kalian kalau masih ada. Ini momen yang krusial buat segera lunasin rumah kalian. Kalau udah mendekati pensiun dan rumah kalian masih kredit, melunasi rumah itu akan membuat kalian ngerasa seperti jadi lebih kaya tanpa harus menghasilkan lebih banyak uang. Nah, pada titik ini, kalau kalian udah punya kebiasaan hemat yang kuat, mestinya kalian udah bisa bebas dari utang kecuali rumah kalian. Dan ngelunasin utang rumah bisa jadi salah satu reward terbesar buat pensiun kalian. Lanjut tips yang keempat, jadilah bahagia. Warren Buffett pernah bilang kayak gini, aku udah pernah naik kapal yah sepanjang 400 kaki, dan aku udah merasakan hidup sedikit banyak bertemu orang-orang yang punya 10 rumah dan banyak hal, tapi aku masih tinggal di rumah yang sama yang aku beli di tahun 1958. Kalau aku bisa ngabisin $100 juta buat beli rumah yang bisa bikin aku jadi lebih bahagia, pasti aku lakuin. Tapi buat aku, rumah pertama yang aku beli adalah rumah yang paling membuat aku bahagia. Nah, perhatiin deh apa yang bikin Warren Buffett happy. Dia nggak ambil pusing soal kapal yah super besar atau punya 10 rumah. Rumah pertamanya lah yang bikin dia happy. Di usia-usia senior, kalian perlu introspeksi hidup kalian, habisin waktu sama orang-orang yang kalian sayang, dan nikmati momen-momen yang ada di sekitar kalian. Itu semua harus jadi prioritas. Mungkin gak kelihatan kayak kebiasaan hemat, tapi kalau kalian dikelilingi sama orang-orang dan lingkungan yang kalian sayangi, dan kalian puas sama apa yang kalian punya, berarti kalian gak boros alias hemat. Nah, ada satu hal nih yang perlu diingat. Kata Warren Buffett, kalau kamu sampai di usia aku yang sekarang dan gak ada yang berpikir baik tentang kamu, gak peduli seberapa besar tabungan kamu, hidup kamu itu bencana. Ini kata-kata dari Warren Buffett yang bikin kita mikir. Di usia ini, hemat tuh gak cuman buat nabung, tapi buat beli kebahagiaan dan bermanfaat buat orang-orang di sekitar kalian, bukan buat diri kalian sendiri doang. Kalian udah ngumpulin uang sepanjang hidup. Sekarang waktunya buat panen hasil dari kerja keras kalian dan berbagi. Oke, jadi itu dia 5 tips menabung berdasarkan kebijaksanaan Warren Buffett buat setiap fase hidup kita, mulai dari masa muda, dewasa, sampai mau pensiun. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe, dan komen tips apa lagi yang kamu butuhin seputar finansial.